yang tadi disebutkan itu merupakan kami dan gejala ibu pasti benar. Ibu biasanya saat marah atau kesal, ibu biasanya melakukan apa saja? Buang barang-barang dalam kamar. Baik ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Hal yang ibu lakukan itu benar atau tidak? Itu adalah tindakan yang tidak tepat, yang merugikan diri ibu sendiri. Kalau begitu, bagaimana kalau saya mengajarkan cara mengontrol marah atau melampiaskan marah dengan baik dan benar tanpa menunjukkan kerugian apapun pada ibu? Jadi untuk mengontrol marah ada 4 cara. Pertama, bantal atau relaksasi nafas dalam. Yang kedua, yaitu minum obat secara teratur dan benar. Yang ketiga, yaitu meminta, menolak, dan mengatakan secara benar. Yang keempat, yaitu secara spiritual. Untuk sekarang, saya akan ajarkan ibu dengan cara yang pertama, yaitu edukasi yang khusus, dengan mikro bantal dan relaksasi nafas dalam. Ini sebentar ya ibu. Baik ibu, ketika ibu sudah marah, benda ibu bisa memukul bantal. Dengan caranya mengepalkan kedua tangan, kedua tangan, dan tonjol tangan ibu ke bantal. Ini ya ibu, saya akan mencontohkan yang kedua. Sebanyak 3 kali. Ya. Selanjutnya yaitu teknik relaksasi nafas dalam, yaitu duduk tegak, tarik nafas ibu selama 3 detik. Oke, 1, 2, 3, hembuskan. Ulang lagi, 1, 2, 3, hembuskan. Ulang lagi, 2, 3, hembuskan. Dilakukan sebanyak 3 kali ya bu, apabila ibu merasa marah. Oke ibu, bagaimana perasaan ibu ketika kami melakukan latihan fisik tadi, yaitu pukul bantal dan relaksasi nafas dalam? Apakah ibu merasa rileks? Relax. Ya. Baik ibu, selanjutnya coba ibu sebutkan 4 cara yang saya tadi sudah sampaikan kepada ibu tentang mengontrol marah ibu. Yang pertama itu tadi kita sudah lakukan latihan fisik. Kedua itu apa? Minum obat. Ya. Ketiga yaitu menerima dan menolak dan melakukan dan mengungkapkan dengan benar. Yang terakhir yaitu secara spiritual. Baik ibu. Baik ibu, untuk latihan dasar seperti relaksasi nafas dalam dan pukul bantal, saya akan masukkan ke dalam jadwal kegiatan ibu ya. Kira-kira ibu melampiaskan marah itu sebanyak berapa kali? 2 kali. Ya. Untuk selanjutnya itu kira-kira pertemuan selanjutnya kita bertemu jam berapa? Jam 1 siang. Ya baik ibu. Untuk konten selanjutnya saya akan mengajari cara mengontrol rasa marah dengan cara yang kedua, yaitu minum obat secara teratur dan selanjutnya. Ibu kira-kira mau bersama itu jam berapa? Jam 1. Ya. Oke, selanjutnya
Ibu mau kita bertemu di mana itu? Di sini saja. Iya, baik. Ya, Ibu. Tidak membuang waktu, saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Sister Yuli. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Sister Yuli. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih ingat, Sister Yuli? Iya, baik, Ibu. Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Rileks dan tenang. Iya, baik, Ibu. Selanjutnya, saya akan mengajarkan Ibu cara yang mengontrol marah yang kedua, yaitu dengan cara minum obat dengan baik dan benar. Tujuannya agar Ibu mengetahui apa saja yang Ibu minum dan manfaatnya. Ibu sudah dapat obat dari dokter? Iya, Sister. Kalau bisa Ibu bisa sebutkan? Putih, pink, dan orange. Oke, baik, Ibu. Apakah Ibu bisa sebutkan nama-nama obat tersebut? Tidak, Sister. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Saya akan membantu Ibu dalam menjelaskan obat-obat tersebut. Obat yang berwarna orange namanya obat CTZ untuk memberikan Ibu rasa tenang. Obat yang kedua itu obat putih, yaitu obat DHT untuk memberikan Ibu merasa rileks dan tidak tegang. Obat yang ketiga itu obat pink, yaitu obat HMP untuk membuat Ibu merasa tidak tegang lagi. Selanjutnya yaitu kira-kira Ibu minum obat tersebut dari jam berapa saja? Jam 7 pagi sama jam 1 siang sama jam 7 malam. Oke, baik, Ibu. Setelah Ibu meminum obat tersebut, jika Ibu merasa tidak enak atau merasa ada yang merasa ganjal, Ibu bisa mengatasi dengan menghisap es batu atau Ibu bisa melakukan pemakaian lain. Oke, Ibu, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu di saat kami berbincang-bincang mengenai cara minum obat dengan baik dan benar? Sangat senang. Iya, Ibu. Coba Ibu bisa sebutkan apa saja nama-nama obat yang sudah saya ajarkan tadi? CCT, CTV, Ibu. CTV, Ya. DHT THT, dan HMP. HMP. Ya, Ibu. Tadi saya sudah jelaskan cara minum obat dengan baik dan benar. Oke, Ibu. Coba Ibu bisa sebutkan bagaimana cara minum obat dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu kita bisa melihat label nama pada obat tersebut, bisa melihat dosis, bisa melihat waktu, anjuran, dan juga bisa melihat obat itu apakah benar atau tidak obat yang sudah Ibu minum. Iya, Sister. Ya. Oke, Ibu. Baik, itu setelah saya sudah menjelaskan hal-hal tersebut kepada Ibu. Selanjutnya, sekarang kita akan masukkan hal-hal tersebut ke dalam jadwal kegiatan Ibu. Berarti minum obat itu tadi jam 7, jam 1, dan jam 7 malam. Untuk minum obat ya, Ibu. Ya, Sister. Ya. Baik, Ibu, untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan cara yang ketiga, yaitu meminta dan menolak bantuan dengan benar. Kira-kira Ibu mau kita di mana? Apakah di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Baik, Ibu. Kira-kira Ibu mau jam berapa? Jam 10. Baik, Ibu. Oke, Ibu. Saya pamit dulu ke Ibu. Ya, Sister Yuli. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Sister. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih ingat, Sister Yuli? Ya, baik, Ibu. Di sini saya akan masuk pada cara yang ketiga untuk mengontrol rasa marah pada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat hari ini? Baik dan tenang. Iya, baik. Ibu sudah melakukan apa yang sudah saya ajarkan kemarin? Sudah, Sister Yuli. Baik, Ibu.
Ibu masih ingat apa yang kita lakukan kemarin? Masih, Sister. Baik, Ibu. Latihan fisik yang kami lakukan kemarin yaitu terdiri dari relaksasi nafas dalam dan memukul bantal. Kemudian macam-macam obat. Ibu masih ingat? Masih, Sister. Ya, yaitu obat CPT, PAP, dan HMC. Oke, Ibu. Berarti Ibu masih ingat ya? Iya, Sister. Luar biasa sekali, Ibu. Oke, Ibu, sekarang kita masuk pada cara yang ketiga, yaitu dengan cara meminta, menolak, dan mengungkapkan dengan benar. Tujuannya agar Ibu bisa mencegah rasa marah Ibu. Sekarang kita masuk pada cara yang pertama, yaitu meminta secara benar. Contohnya tanpa rasa marah dan juga tanpa berkata kasar kepada orang lain yang melihat Ibu marah. Contohnya saja, jangan bilang saya bodoh lagi. Coba Ibu bisa ulangi? Jangan membilang saya bodoh lagi. Ya. Cara yang kedua yaitu menolak secara benar. Jadi jika ada yang membuat Ibu marah, Ibu bisa bilang, maaf, saya juga bisa marah. Maaf, saya juga bisa marah. Ya, Ibu. Terus pada cara yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan. Jadi Ibu langsung mengungkapkan perasaan kesal kepada orang-orang. Ibu bisa langsung saja bilang, saya tidak suka Anda mengatakan saya seperti itu. Saya tidak suka Anda mengatakan saya seperti itu. Saya akan marah. Saya akan marah. Ya, baik, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kami berbincang-bincang mengenai 3 cara tersebut? Sangat senang. Iya, Ibu, baik. Untuk tindak lanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu. Ibu bisa sebutkan 3 cara yang sudah saya ajarkan. Yang tadi, yang baru saja saya tanyakan kepada Ibu. Menerima, menolak, dan mengungkapkan. Ya, Ibu. Untuk tindakan yang akan saya berikan tadi, saya akan masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu. Ya, Sister. Ya, Ibu. Selanjutnya, Ibu mau berapa kali kita latihan? 2 kali. Iya, Ibu. Jam berapa saja kira-kira? Jam 8. Dan jam? 10. Baik, Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan mengajarkan pada cara yang keempat, yaitu spiritual. Kira-kira Ibu mau kita berbincang-bincang selama beberapa jam? 2 jam. 3 menit saja, Sister. Baik, Ibu. Kira-kira Ibu mau jam berapa? Jam 10. Oke, baik, Ibu. Di tempat mana kita? Tempat sini saja, Sister. Oke, Ibu. Saya pamit dulu ya, Ibu. Iya, Sister. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Sister Yuli. Maka Ibu masih ingat dengan saya? Masih ingat dengan Sister Yuli. Oke, Ibu, baik, Ibu. Selanjutnya saya akan masuk pada cara yang keempat, yaitu dengan cara spiritual dalam mengontrol emosi Ibu. Ya, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat hari ini? Merasa tenang dan lebih baik. Oke, Ibu. Apakah Ibu sudah melakukan apa yang sudah saya ajarkan kemarin? Sudah, Sister. Bagaimana perasaan Ibu? 3 tindakan yang sudah saya bicarakan dengan Ibu dari awal, yaitu yang pertama itu latihan fisik, yaitu memukul bantal dan relaksasi nafas dalam. Yang kedua yaitu meminum obat, dan yang ketiga yaitu
cara untuk menolak dan menerima sesuatu dengan baik dan benar. Bagaimana perasaan Ibu? Tenang dan amarah mereda. Oke Ibu, bagus ya Ibu. Selanjutnya, kegiatan mandiri apa saja yang telah Ibu lakukan? Berdoa. Luar biasa sekali ya Ibu. Apakah hari ini Ibu sudah berdoa? Sudah, Sister. Oke Ibu, jika rasa marah Ibu muncul, Ibu melakukan 3 cara yang sudah saya ajarkan kepada Ibu, yaitu teknik relaksasi, memukul bantal, itu latihan fisik, meminum obat, bagaimana menolak dan dengan benar, dan yang terakhir yaitu spiritual, yaitu berdoa. Tetapi apabila rasa marah Ibu belum reda, Ibu bisa langsung merebahkan badan Ibu di tempat tidur. Dan juga jika marah Ibu belum reda lagi, Ibu bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Ceritakan apa saja keluh kesah yang dialami oleh Ibu. Iya, Sister Yuli. Oke Ibu. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah kami berbincang-bincang mengenai apa yang sudah saya lakukan dan sudah apa yang saya ajarkan kepada Ibu? Sangat tenang. Baik Ibu. Ya Ibu, apakah Ibu bisa mengulang lagi apa yang sudah saya ajarkan pada tahap yang terakhir ini? Ketika Ibu merasa apa yang Ibu merasa down, Ibu bisa melakukan dengan cara mandiri, yaitu Berdoa, Sister. ya Ibu. Baik Ibu. Oke Ibu, untuk selanjutnya saya akan memasukkan Ibu ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu. Ibu mau berapa kali kita ketemu? 2 kali. Iya Ibu. Jam berapa saja Ibu? Jam 10 sama jam 7. Oke Ibu, untuk pertemuan selanjutnya saya akan mendiskusikan lagi dengan Ibu Iya, dengan Sister. cara-cara yang lain Ibu. Oke Ibu. Oke. Baik Ibu, di tempat mana saja? Iya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Sister Yuli.